Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setinggi-tingginya pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih hati yang kita damba syafaatnya kelak yaumul qiyamah, sehingga kita akan bertetangga dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu harapan besar kita, harapan yang kelak akan sangat diidamkan oleh siapapun di antara kaum muslimin. Dan hari ini kami ingin memberikan sebuah teknik kembali berkaitan dengan ruqyah syar'iyyah. Ruqyah mandiri dengan memanfaatkan dan menggunakan minyak kasturi. Ya, minyak kasturi. Berkaitan dengan minyak kasturi, di mana minyak kasturi ini adalah minyak yang sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyebutnya kasturi, dalam bahasa Arabnya adalah al-misk. Ini sebagaimana dalam riwayat Imam An-Nasa'i, di mana kemudian ada seorang sahabat an Muhammad ibni Ali qala sa'altu Aisyah. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatayyabu, apakah Rasulullah itu pakai parfum, pakai minyak wangi? Qalat na'am, ya, Rasulullah itu pakai parfum, kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Na'am, bidzikarati thib al-misk, yaitu minyak wangi atau parfum al-misk. Ya, ini dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa minyak kasturi, ya, ini betul-betul minyak yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya mencontohnya atau menirunya atau kemudian memakainya, ini berarti merupakan sesuatu yang sangat disukai atau bagian dari sunnah mustahabbah atau sunnah mahabbah kita, ya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu memakai minyak kasturi. Nah, adapun kemudian, ya, minyak kasturi ini di dalam pemanfaatannya, ya, jadi minyak kasturi di dalam pemanfaatannya ini diantaranya sebagai minyak sehari-hari atau parfum, gitu ya. Kemudian juga dianjurkan bagi wanita yang di akhir haidnya atau sudah selesai haidnya ketika mandi, selain juga dengan menggunakan bidara untuk mandi, tetapi juga disunahkan menggunakan parfum atau minyak kasturi, ya, untuk mandi haid atau mandi setelah haid. Nah, ini baik. Namun kita akan lebih kepada bagaimana memanfaatkan minyak kasturi, ya, tentu yang asli, ya, sebagai sarana ruqyah syar'iyyah mandiri. Nah, maka ada beberapa teknik, cara, ya, yang akan kami sampaikan, kami ajarkan atau kami ketok tularkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Ini baik yang kemudian pasca ruqyah ataupun sebelum ruqyah dan ingin meruqyah diri sendiri dan juga keluarga, maka saya singkat dengan istilah USHT. Ya, ini caranya dengan USHT. Apa USHT? U-nya usap. Usap ini berarti sama dengan oles atau gosok. Kemudian semprot, ya. Kemudian hirup. Hirup ini berarti aromanya. Kemudian tepuk. Jadi ada 4 USHT. Usap,
semprot, hirup aromanya, tepuk-tepuk. Nah, bagaimana kemudian aplikasinya? Nah, ini ya, cara menggunakannya. Yang dimaksud dengan 4 cara teknik tadi, gimana caranya? Nah, yang pertama adalah usap. Ya, jadi ketika kemudian kita mempunyai minyak kasturi, kebetulan saya juga ada minyak kasturi karena yang ini yang tersedia di toko atau rumah herba kami ya. Jadi minyak kasturi yang baunya khas, aromanya luar biasa, nyaman, khas dan wangi sekali, harum sekali. Ya, sangat tepat karena ini juga istilahnya non alkohol juga ya. Nah, maka kaitan dengan usap ini, usap di bagian-bagian tubuh ya tertentu. Apalagi kemanfaatan minyak kasturi ini, subhanallah, bahkan kalau kita dapati di dalam pengujian dan penilaian kajian Islam yang dibuat oleh seorang ilmuwan besar muslim, yaitu Imam Ibnu Qayyim, berkaitan dengan khasiat dari minyak kasturi ini sangat banyak sekali. Bahkan kurang lebih kalau dirinci semua ada sekitar 20 atau mungkin lebih. Ya, di antaranya nanti ini berkaitan dengan teknik usap juga ya. Yaitu menghilangkan kelembapan mata, menghilangkan angin dari mata, mengobati penyakit rabun, memperindah putih mata. Ini bagaimana caranya? Ya, caranya tinggal kita ambil ya. Ya, namun sebelumnya diruqyah dulu. Ya, ruqyah dulu. Ya, bisa kemudian ini kalau ini bisa dibuka atau tidak usah juga nggak apa-apa, atau ini dibuka. Ya, ini dibuka bagian penutupnya ini ya. Ya, di sini ada penutupnya, bisa dibuka lalu atau tidak usah juga nggak apa-apa, langsung begini. Insyaallah ini ada rongga-rongga ya. Lalu dibacakan apa? Ya, dibacakan Al-Fatihah sempurnanya boleh 7 kali atau 3 kali atau sekurang-kurangnya sekali. Kemudian ayat kursi boleh sekali, kalau mau diulang 3 kali silahkan. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali untuk sempurnanya atau sekurang-kurangnya sekali. Tiupkan. Ini untuk menambah sisi khasiat ilahiyahnya atau ruqyahnya. Ya. Ya, gitu ya. Nah, karena memang minyak kasturi ini dalam riset kami atau penelitian kami ya, yang langsung kami praktekkan di lapangan, bahwa memang tidak disukai setan dari kalangan jin. Tidak disukai. Ya, kami sudah praktekkan beberapa kali dan benar-benar tidak disukai. Ya, jadi aromanya ini membuat mereka kepanasan, tidak nyaman, mual, muntah dan sebagainya. Ya, ini. Jadi makanya kalau ada seseorang yang kemudian ada terindikasi ada jin di dalam tubuhnya lalu mencium aroma ini, maka dia akan tidak suka, tidak nyaman. Bahkan mungkin bisa mules perutnya, bisa tidak nyaman perutnya. Nah, ini kami sampaikan sebagai sarana untuk ruqyah mandiri juga ya. Sekeseharian, di mana pernah di video sebelumnya kami sampaikan sekurang-kurangnya Nabi sekali dalam sehari semalam mengajarkan kita ruqyah, yaitu menjelang tidur malam maka beliau mengajarkan baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, sekurang-kurangnya sekali, boleh kemudian masing-masing 3 kali, lalu tiupkan kedua telapak tangan, dan ini sudah kami jelaskan di dalam video sebelumnya. Nah, kemudian kami ulangi lagi ya, tadi dioles atau diusap ya. Usap. Kalau untuk mata ya sudah, silakan di bawah sini ya. Nah, kemudian untuk mengobati detak jantung yang tidak stabil, mengobati badan lemas dan menetralkan temperatur tubuh. Bahkan untuk bisa menjadi berfungsi sebagai penenang yang paling baik. Penenang baik. Penenang yang dari sisi aromaterapi. Ini caranya bagaimana? Caranya ya bisa di hidung, bawah hidung. Kemudian bisa juga kalau memang ada masalah di jantung atau ada jantung ya sekitar dada. Ya, memang kalau kemudian ada bagian luka tentu agak panas sedikit ya kalau ada luka. Ini kalau misalkan ini jangan terlalu banyak, sedikit saja oleskan, ini sudah terasa.
ya, nyaman di mata. Nah, kemudian untuk bahkan untuk mencerdaskan otak, ini membantu ya. Ya, membantu mencerdaskan otak. Kemudian menghilangkan ketakutan-ketakutan, was-was, kebimbangan-kebimbangan, bahkan sesak nafas. Jadi apabila ada sesak nafas, segala macam, oleskan dada, punggung, lalu kemudian ini leher, ya. Ini titik-titik yang sering kami sampaikan bahwa di bawah telinga, kemudian leher, ya, kemudian di bawah hidung, di sini juga boleh, ya, di bawah sekitar bibir ini, bukan di bibirnya ya, tapi di bawah janggut ini. Nah, bahkan kalau punya jenggot ya boleh kemudian dibasahi dengan atau diusap-usap dengan kasturi ini. Kemudian menghilangkan perasaan lelah, ya, karena aromaterapi tadi. Kemudian menyadarkan orang yang pingsan, bahkan kemudian orang yang kesurupan. Jadi kalau kesurupan, kalau apa namanya, ada kasturi. Kalau nggak ada kasturi, mungkin minyak angin barangkali ya. Pingsan, kesurupan, ini minyak kasturi, minyak almisi. Ya, itu ya. Bahkan kemudian menghilangkan sakit-sakit sewaktu pipis. Jadi kalau misalnya ada masalah di area atau mungkin kencing segala macam, maka boleh dioles-oleskan di bawah perut dan kemudian di bawahnya. Di apa istilahnya ya, bahasa ininya adalah di area selangkangan dan seterusnya ini. Nah, itu. Jadi subhanallah, inilah manfaat yang sekaligus praktek ya, mengusap dari minyak kasturi setelah diruqyah. Ya. Jadi apa namanya, terkait dengan minyak kasturi. Kemudian semprot US, esnya semprot. Nah, semprot ini untuk apa? Nah, semprot ini salah satunya adalah manfaatnya untuk meruqyah rumah. Atau pernah kami praktekkan juga, ada salah satu klien kami ya yang punya kandang ayam, peternakan ayam, yang kemudian beberapa kali kena sihir. Sihirnya ini memang agak terdengar aneh, tapi nyata, yaitu pengurangan bobot dari ayam itu. Yang harusnya satu ekor ayam itu bisa di atas 2 kilo, ini di bawah 2 kilo, bahkan drastis 1,5 kilo. Kaget juga orang. Bahkan PT yang kemudian menaungi atau yang memberikan edukasi itu kaget, kok bisa seperti ini, padahal yang kemarin hasilnya bagus, ini sekarang kok jadi drop. Dan itu berkali-kali mengalami seperti itu. Maka kemudian selain kita ruqyah catching, ya, kemudian untuk menghalau itu, artinya bahwa kalau ada orang yang memang tidak suka ya terhadap usaha orang lain, ini kadang-kadang referensi dia untuk mencari dukun itu bukan hanya satu, tapi bisa banyak dukun. Dan dukun-dukun ini bisa murahan. Murahan itu maksudnya dibayar 50.000 sudah melancarkan santetnya, melancarkan sihirnya. Ya, bahkan pernah kami tanya, ada dukun yang kemudian hanya dikasih 50.000. Ya, 100.000 itu sudah melancarkan santetnya, dan itu bisa membuat fatal usaha seseorang. Na'udzubillah. Maka ini kami juga menghimbau supaya para dukun itu taubatlah. Berhenti dari kezalimannya itu. Apa yang dimakan dan apa yang dihasilkan itu nggak seberapa. Tetapi dampaknya ini membuat ya orang-orang yang disasar, orang yang dituju itu betul-betul sakit, betul-betul kepayahan, betul-betul kesusahan, betul-betul sedih. Ya karena ya kalau yang sakit ya tentu sakitnya. Kalau yang usahanya bangkrut. Ya, bahkan sampai ada yang mengalami betul-betul gulung tikar gara-gara seperti itu. Jadi sihir penutup usaha berkaitan dengan penyedot berat badan dari ayam. Dulunya kami ragu-ragu terhadap hal itu, tapi ternyata kami yakin setelah beberapa kali ternyata ada. Dan jin bisa melakukan itu. Jadi berat ayam itu, berat daging ayam yang harusnya bisa di atas rata-rata karena memang sudah memenuhi standar PT yang menaungi, namun ternyata jadi drastis. Masya Allah. Maka kami ajarkan cara setelah kemudian ruqyah catching, kami ajarkan kepada yang bersangkutan, yaitu menggunakan kasturi ini, ya. Lalu di mix ya. Jadi misalkan nanti ada, carilah kemudian, atau mungkin yang lebih besar dari ini ya, semacam spray seperti ini ya, yang kosong tentunya, atau mungkin yang agak lebih besar juga nggak apa-apa. Ya, lalu kemudian teteskan 3 tetes atau 7 tetes dari kasturi ini. Dibuka ininya.
Nanti kemudian diteteskan mungkin di sendok dulu boleh, atau di apalah diteteskan dengan tes gitu ya. Sedotan lah mungkin ya, teteskan 3 tetes atau 7 tetes saja. Lalu ruqyah dulu air ini. Ruqyah air ini, kocok, ruqyah. Ya, ruqyah yang standar saja. Ya, Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 3 kali, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali, atau sekurang-kurangnya sekali. Nah, maka kemudian tiupkan. Lalu kuatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu semprotkan di sekelilingnya. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Dan ternyata ayamnya normal hasilnya. Di samping kemudian ketika kita catching, kita dapati sebuah informasi bahwa sihir tetap dilancarkan oleh dukun, ya, berarti oleh orang yang memang nggak suka terhadap usaha beliau. Tetapi syaitan tadi itu, ya, jin tadi itu tertahan di luar, tidak bisa masuk, tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan izin Allah SWT, Allah bentengi, Allah lindungi. Subhanallah. Ini bukan masalah kasturinya, semua tentu atas izin Allah SWT. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Karena Allah lah sebaik-baik pelindung orang-orang yang saleh. Jadi kasturi ini hanya sarana, bukan sebagai jimat, tetapi sarana, cara di mana kemudian memanfaatkan kasturi, minyak yang disukai oleh Nabi, sebagai sarana untuk ruqyah syar'iyah. Jadi semprot. Nah, ini jadi semprot. Kemudian bisa juga terhadap mungkin tubuh ya. Kalau ingin lebih rata kan, kalau ini semuanya tentu banyak ya. Tapi kalau ini nanti bisa lebih irit ya. Misalkan tubuhnya merasa panas yang tidak wajar ya, dan seterusnya. Kemudian hirup. Ya, setelah itu hirup nanti silakan ditaruh di telapak, atau kemudian di sini juga boleh. Hirup secukupnya. Atau taruh di bawah ini, hirup secukupnya. Atau menggabungkan teknik sebelumnya, ya, yaitu dengan begini, taruh di sini, ya, lalu kemudian di ruqyah dulu. Jadi tidak di botolnya, tetapi sama aja, ya. Lalu kemudian sebelum di ini bacakan dulu surah Al-Fatihah dan seterusnya, ya, lalu kemudian hirup. Ini. Atau sering-sering kemudian menggunakan, kalau ruqyah di botolnya ya otomatis sering-sering aja gunakan. Bisa juga dengan mungkin dengan sapu tangan, di sapu tangan kasih. Atau bisa juga di masker, kasih. Nah, itu insya Allah akan juga merasakan kenikmatan aroma dari kasturi itu. Nah, kemudian akan lebih rileks lagi kita. Ya, akan terjadi relaksasi, rileks, nyaman sekali. Kemudian tepuk. Nah, kalau ada yang aneh ya, seperti yang kami pernah sampaikan bahwa ada ketika seseorang zikir, baca Quran, atau kemudian dia wudhu dan segala macam, lalu kemudian ada yang bergerak-gerak, ya maka tepuk-tepuk sambil menggunakan kasturi, tepuk-tepuk. Boleh kemudian sambil mengatakan ukhruj ya adu Allah, ukhruj ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah, sambil diruqyah. Kalau misalnya sering mengalami habis wudhu buang angin, ada model seperti ini, ada juga. Jadi yang namanya syaitan itu selalu berusaha menyeruak masuk. Ya, jadi kami selalu mengingatkan bahwa ketika seseorang itu sudah diruqyah, kalau dengan kami tentu ruqyah metode jin catching ya, sudah menurut kami dan menurut analisa tim kami bahwa jin di dalam tubuh seseorang itu insya Allah bersih. Ya, maka apa? Jangan kemudian merasa leha-leha atau merasa bahwa saya sudah bersih, maka tidak akan ada masuk lagi jin-jin baru, atau tidak akan masuk lagi sihir-sihir baru. Seperti yang saya katakan, ada seseorang yang kemudian militan di dalam mencari referensi dukun. Militan itu maksudnya dia tidak berhenti di satu dukun, tapi bisa banyak referensi dukun yang dia cari.
Apalagi subhanallah, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jadi dukun kadang-kadang mempromosikan atau mengiklankan itu di web. Ya. Di web ada. Ini saya bukan berarti dalam rangka memberitahu, enggak. Berarti ini menunjukkan bahwa kewaspadaan kita harus ditambah terhadap sihir, terhadap syaitan. Kadang syaitan yang inisiatif saja yang ganggu kita, itu juga ada. Karena syaitan tentu tidak menginginkan kita ini sehat. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, maka jangan ikuti cara-cara setan. Ya, untuk mereka bisa menguasai kita. Karena syaitan itu sangat ingin menguasai kita, sangat ingin kita ini sakit. Kalau sudah sakit, minimal mengeluh, itu pintu syaitan. Kemudian marah, kemudian jengkel, kemudian dendam. Ada orang yang kemudian sakit merasa bahwa itu kena sihir, padahal enggak, itu sakitnya memang. Ya, jadi ada orang yang ketika sakit dia menuduh bahwa saya pasti disantet ini, saya pasti disihir. Padahal ternyata enggak. Maka cara berpikir seperti itu, ya, mindset seperti itu membuka syaitan masuk ke dalam tubuhnya, bahkan membisik-bisikin lebih parah lagi seolah-olah dia kena sihir, kamu kena sihir dan sebagainya. Ya, sehingga ini yang harus menjadi kewaspadaan kita dan keluarga kita. Jadi jangan ketika kemudian sudah tertangani satu sihir, maka mindset cara berpikir kita jangan kemudian bahwa ketika masih ada sakit itu adalah dari sihir. Ya. Maka bisa jadi karena memang jin, ya, ketika kemudian masuk bertahun-tahun atau cukup lama di dalam tubuh, itu betul-betul bisa menyebabkan penyakit fisik. Sama seperti virus. Ya, sehingga sama seperti misalkan, memang tidak semua jin, yang jelas ya ini harus diluruskan. Karena jin banyak yang muslim, banyak yang baik. Ya, di kalangan jin, iya jin itu ibarat kalau kemudian masuk ke dalam tubuh seseorang, memang tidak semua menyakiti. Ya, seperti semut. Saya mengibaratkan seperti semut. Ya, ketika kemudian semut itu berjalan-jalan di tubuh kita, ada yang gigit, ada yang enggak. Ya, tapi tentu tidak nyaman apabila tubuh kita dihinggapi oleh syaitan dari kalangan jin. Maka oleh karena itu, ya upaya-upaya yang kita lakukan, baik ini sebelum ruqyah ataupun pasca ruqyah, ataupun kemudian mengupayakan ruqyah mandiri, ya, maka kemudian salah satunya sarananya menggunakan kasturi. Ya, jadi tepuk-tepuk tadi yang terakhir. Jadi USHT, ya, gitu ya. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah teknik, ya, atau cara di mana memanfaatkan minyak kasturi yang kemudian supaya semakin ada energi yang lebih atau bisa menjadi sarana ruqyah yang dengannya kemudian kita semakin bisa membentengi diri kita dan keluarga kita agar kemudian dijauhi oleh syaitan dari kalangan jin. Ya, jadi USHT, usap, semprot, hirup aroma terapinya, kemudian tepuk-tepuk. Nah, mudah-mudahan kita semua dan keluarga sehat walafiat dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami apa yang kami sampaikan dan silakan dipraktekkan, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.